Awal perayaan Ekaristi dimulai saat yang namanya perarakan masuk. Bukan dimulai dengan nyanyian atau tanda salib. Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Cerita Mogan kali ini tetap akan membahas tentang liturgi dari buku Serba Tiga dalam liturgi seperti pembahasan yang kemarin. Temanya hari ini dalam pembahasan dan Cerita Mogan adalah ada berapa cara sih perarakan masuk? Bagaimana cara perarakan masuk dalam liturgi Ekaristi? Teman-teman yang terkasih, kalau masih diingat dan Anda mengingat selama perayaan Ekaristi, perayaan itu terdiri dari dua bagian utama. Apa saja kalau masih ingat? Oh ya, betul. Yang pertama adalah bagian liturgi sabda dan yang kedua adalah liturgi Ekaristi. Yang diapit oleh dua bagian pendamping, yaitu apa? Ritus pembuka dan juga ritus penutup. Maka ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Nah, awal perayaan Ekaristi dimulai saat yang namanya perarakan masuk. Bukan dimulai dengan nyanyian atau tanda salib. Perarakan masuk selalu menjadi unsur pertama dari ritus pembuka. Tujuan seluruh bagian dari ritus pembuka yang kita bahas kali ini adalah untuk mempersatukan umat dan mempersiapkan mereka untuk mendengarkan sabda Allah dengan penuh perhatian dan merayakan Ekaristi dengan yang layak. Maka umat dipersatukan satu sama lain, dipersatukan dengan gereja sedunia, bahkan dengan Allah. Dan umat bersekutu di bawah pimpinan Kristus. Dan para pelayan liturgi mengadakan persiapan di sakristi dengan berdoa bersama sebelum memulai perarakan masuk. Sebelum berarak bersama, petugas pendupaan menghadap selebran utama, imam pemimpin utama. Selebran utama itu mengisikan dupa ke dalam pendupaan atau dikenal pula dengan nama turi bulum. Memberi berkat tanda salib untuk pendupaan yang sudah mengepulkan asap dan yang sudah beraroma itu tanpa mengucapkan sesuatu. Dan tindakan pertama selebran utama sebagai pemimpin perayaan ini menandai dimulainya perarakan masuk, yaitu awal perayaan Ekaristi. Maka dengan demikian, saya menekankan bukan petugas pendupaan yang mengisi dupa atau misdinar yang mengisi dupa pada saat awal perayaan. Bukan juga koster, bukan juga diakon, bukan pula imam konselebran, melainkan apa? Konselebran utama sebagai pemimpin dalam perayaan yang akan berlangsung. Kita masuk dalam cerita yang lebih menarik lagi. Perarakan masuk itu baru muncul pada abad yang keempat, pada masa Kaisar Konstantinus, sekitar tahun 313 Masehi. Ketika itu kekristenan tidak lagi menjadi hal yang dilarang. Maka pasti sebelumnya kita melihat bahwa kekristenan itu sesuatu yang dilarang. Dan kebutuhan akan perarakan masuk muncul karena sakristi dibangun di bagian depan gereja. Sehingga para pelayan liturgi berarak dari depan gereja menuju yang namanya altar. Saat ini kita akan membahas 3 cara perarakan masuk dalam liturgi Ekaristi. Apakah itu? Yang pertama adalah perarakan meriah. Pasti Anda pernah melihat itu, tetapi mungkin tidak ngeh. Yang kedua, perarakan biasa. Dan yang ketiga adalah
perarakan sederhana. Kita masuk dalam perarakan yang meriah, yaitu cara yang pertama. Perarakan masuk yang pertama ini merupakan perarakan meriah atau procesium solemnis. Awalnya perarakan ini dilakukan dalam misa yang dipimpin oleh paus dan semakin populer pada tahun 701. Dalam misa, selebran utama bertindak sebagai impersona Christi atau pribadi Kristus dan juga impersona ecclesia atau pribadi gereja, sehingga pada saat perarakan masuk, selebran utama adalah simbol Kristus yang datang dan hadir yang disambut oleh seluruh umat beriman. Maka urutan perarakan meriah yang pertama adalah pembawa pendupaan dan dupa dengan asap yang membumbung. Masih ingat tadi, sebelum perarakan, misdinar atau petugas pembawa pendupaan dan dupa itu meminta supaya ke selebran utama itu mengisikan dupa. Yang kedua adalah pembawa salib pancang dengan korpus Kristus yang menghadap ke depan, bukan ke belakang, tapi ke depan. Yang ketiga, urutannya adalah pembawa lilin dan juga diapit salib. Pembawa lilin, pengapit salib. Yang keempat, putra altar yang lain yang tidak membawa alat-alat. Yang kelima, itu petugas bacaan atau lektor yang kita kenal. Yang keenam, para pelayan pembagi komuni, asisten imam. Yang ketujuh, kalau ada diakon, diakon pembawa evangelarium. Dan yang kedelapan adalah selebran utama. Sedangkan kalau misa yang dipimpin oleh seorang uskup, maka perarakannya dapat semakin panjang dengan beberapa petugas khusus. Seperti apa? Pembawa mitra. Yang kedua, pembawa tongkat pastoral uskup. Yang ketiga itu pembawa vimpa. Nah, pembawa vimpa itu apa? Vimpa itu kain yang dikenakan di atas bahu akolit atau misdinar yang memegang mitra dan tongkat ketika tidak digunakan oleh uskup dalam perayaan Ekaristi. Dan fungsi vimpa adalah untuk menunjukkan kepada jemaat bahwa orang yang membawa mitra atau tongkat tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan sebagai seorang uskup. Tetapi yang sering terjadi, velum yang seharusnya digunakan untuk sakramen Maha Kudus digunakan sebagai vimpa. Maka pasti ada pembedaan antara velum dengan vimpa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah pembawa teks. Dan yang kelima itu seremonarius. Dalam perarakan yang dipimpin oleh uskup, simbol-simbol yang dibawa seperti salib, lilin bernyala, tongkat, mitra, dan lain-lain menunjukkan martabat dan fungsi imam agung sebagai pemimpin dalam perayaan Ekaristi. Dikatakan dia adalah Kristus yang hadir di sini dan saat ini. Salib pancang, bila tidak ada salib utama dalam gereja, itu ditempatkan di dekat atau sekitar altar sebagai tanda penghormatan akan altar, yakni simbol Kristus dan pusat selama perayaan Ekaristi. Sedangkan lilin prosesi yang bernyala yang juga ditempatkan di dekat atau di sekitar altar adalah simbol sukacita selama melakukan ritus kurban di atas altar. Dan evangelarium yang dibawa di dalam perarakan masuk itu ditempatkan di mana? Di atas altar. Hal ini menjadi simbol kesatuan antara dua ritus utama dalam perayaan Ekaristi, yaitu apa? Liturgi Sabda dan juga liturgi Ekaristi. Sebelum pada akhirnya diarak ke Ambo untuk
dibacakan. Itu perarakan yang meriah. Sedangkan perarakan yang biasa, yang kedua, cara yang kedua ini ialah perarakan biasa dengan nyanyian. Perarakan biasa ini dilakukan oleh imam sebagai selebran utama bersama satu atau dua pelayan altar atau misdinar tanpa unsur-unsur pendukung seperti layaknya dalam cara yang meriah, dalam cara perarakan yang pertama. Maka baik perarakan meriah maupun biasa itu diiringi dengan nyanyian pembuka. Dan nyanyian pembuka ini bertujuan untuk membuka misa, membina kesatuan umat yang berhimpun dan mengantar masuk ke dalam misteri masa liturgi atau pesta yang dirayakan dan mengiringi perarakan imam beserta pelayan liturgi lainnya. Bisa dilihat dalam PUMR 48. Sedangkan perarakan yang ketiga, perarakan yang sederhana. Nah, cara yang ketiga ini, perarakan sederhana tanpa sebuah nyanyian. Perarakan sederhana dilakukan dari sakristi menuju altar oleh imam sebagai selebran utama bersama satu atau dua pelayan altar, atau bahkan selebran utama hanya sendirian memasuki ruang perayaan. Dan cara sederhana ini tidak ada nyanyian, berbeda dengan perarakan yang meriah dan juga perarakan yang biasa. Karena tidak ada nyanyian pembuka, maka imam atau selebran utama antifon pembuka dapat dibawakan oleh seluruh umat, beberapa dari mereka atau selebran utama sendiri. Teman-teman, demikian 3 cara perarakan masuk dalam Ekaristi yang biasa kita rayakan bersama. Maka kalau dalam pengantar tadi, Anda pasti sudah pernah melihatnya, tapi mungkin nggak. Dan hari ini Anda lebih memahami dan lebih tentang 3 cara perarakan masuk. Perarakan meriah, perarakan biasa, dan perarakan sederhana. Semoga bisa membedakan bentuk perayaan tersebut dan dapat jadi disesuaikan dengan tingkatan misa yang dirayakan pada hari itu. Misalnya apa? Ada tingkatan misa atau tingkatan Ekaristi. Yaitu yang paling pertama adalah hari raya. Yang kedua kalau masih ingat adalah pesta. Yang ketiga itu peringatan wajib. Yang keempat itu peringatan fakultatif. Dan yang kelima itu misa biasa atau misa harian. Teman-teman, itu 3 cara perarakan masuk yang sudah Anda kenal, tetapi saya mau menekankan hari ini lebih memahami bahwa dalam perayaan Ekaristi itu ada 3 cara perarakan masuk yang menjadi bagian indah dalam liturgi yang kita rayakan. Semoga Anda semakin memahami bahwa 3 cara ini adalah cara yang dipakai oleh Gereja Katolik. Semoga dengan pembahasan dalam Cita Mogan kali ini tentang bagaimana cara perarakan masuk dapat membantu Anda untuk memahami Ekaristi lebih baik. Maka saya tetap mengajak Anda semua untuk tetap mempersiapkan diri Anda, hati Anda sebelum merayakan Ekaristi. Sehingga Ekaristi yang Anda rayakan dapat juga pada akhirnya berbuah bagi hidup Anda. Semoga membantu. Kita ketemu lagi dalam Cita Mogan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi. Salam.